Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita kembali lagi di program Buka Mata yang tentunya kita sudah mengundang beberapa narasumber yang akan membahas Kades dan Bumdes, Musirawas, Bimtek atau pelesiran. Beberapa waktu lalu Kades dan Bumdes di wilayah Kabupaten Musirawas katanya melaksanakan bimbingan teknis di Bandung, Jawa Barat. Hingga banyak muncul pertanyaan di masyarakat dan kalangan aktivis di Kabupaten Musirawas mempertanyakan apakah ini benar-benar Bimtek atau hanya sekedar pelesiran. Dan saya sudah bersama Bendahara Umum Aliansi BEM Nusantara. Selamat siang Bung Akil, ya, Akil Maulidan. Dan pemirsa, sebenarnya saya sudah mengundang beberapa narasumber. Yang pertama yaitu Kepala Dinas PMD Musirawas. Namun sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada konfirmasi apakah akan hadir ataupun tidak. Dan kedua, kami juga sudah mengundang Ketua Aliansi Pemerintah Desa Kabupaten Musirawas, yaitu Bapak Dodi Johan. Namun dia konfirmasi tidak bisa hadir di Buka Mata. Dan terakhir, kita sudah mengundang juga staf Bupati bidang pedesaan, ya, El Paria. Namun yang bersangkutan juga tidak bisa hadir karena dengan alasan ada rapat persiapan menyambut kedatangan menteri. Ya, saya akan membahas ini dengan Bung Akil Maulidan, ya, Bendahara Aliansi BEM Nusantara yang sudah hadir di Buka Mata pada siang hari ini. Ya, Bung Akil. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ya, Bung Akil, sesuai dengan tema saya hari ini, Kades dan Bumdes, ini Bimtek atau pelesiran? Ya, kalau kita lihat efisien dari kegiatan itu, efek domino yang kita lihat hari ini, bener. Tapi lebih tepatnya jangan ada tanyaan lagi, Bimteknya nggak usah, hapusin aja. Jadi Bener-bener pelesiran. Jadi menurut Bung Akil, kacamata Bung Akil ini pelesiran? Iya. Bukan Bimtek? Bukan Bimtek. Ya kalau gini Kak, jadi ya seolah-olah hura-hura dan segala macam. Oh, kita tahu lah. Hari ini Kades itu adalah stakeholder di desa. Artinya, mereka adalah yang akan memimpin dan menentukan arah perubahan di desa-desa tersebut. Nah, hari ini contohnya, ya maaf ngomong nggak. Jadi, sebelum saya hari ini juga duduk di sinilah. Saya 1 bulan lalu saya keliling Musirawas. Banyak, ini salah satu contoh aja ya. Jembatan yang saya datangin tahun 2019 di Transubur SP2. SP2 Transubur? Ya. Itu dari awalnya saya datang ke sana lagi perbaikan 2019. Jembatannya 2019 perbaikan? Perbaikan. Saya datang lagi di 2021 ini. Tahun masih, ini dong? Tahun ini. Iya. Nih, masih sama. Belum selesai juga? Belum selesai. Wih, maaf ngomong, itu jembatan nggak sampai 10 meter. Di Transubur? SP2. SP2, ya? Bener. Jadi mungkin Kadesnya bisa lihat ya. Transubur SP2, jembatannya katanya belum selesai. Ya, berarti menurut Bung Akil, ya, pertanyaan saya tadi, jawab singkat, Kades dan Bumdes Musirawas Bimtek atau pelesiran? Pelesiran. Pelesiran. Ya, sebenarnya pertanyaan ini juga harus dijawab oleh Kepala PMD Kabupaten Musirawas dan dijawab juga oleh Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa atau APDESI Kabupaten Musirawas dan juga tentunya staf khusus bidang pedesaan Kabupaten Musirawas. Ini Bimtek atau pelesiran? Silakan jawab masing-masing. Ya, karena saya sudah mengundang di sini untuk kita berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di masyarakat dan menjawab pertanyaan kawan-kawan aktivis tentang Bimtek dan Bimtek, Kades dan Bumdes ini. Ya, karena saya dapat informasi bahwa Bimtek ini tentunya menggunakan anggaran desa. Yang informasi yang kami terima itu biaya untuk berangkat ke Bimtek ini itu kisaran 11 jutaan. Wah. Ya. Katanya juga sih bervariasi. Makanya sebenarnya hari ini kita mau konfirmasi. Ya, mau konfirmasi ke pihak PMD, kemudian ke Ketua APDESI dan staf khusus bidang pedesaan, berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh Kades untuk mengikuti Bumtek ini dan hasilnya apa? Sebenarnya itu yang pengen kita tanya. Sebenarnya saya sudah banyak mempersiapkan pertanyaan
untuk ketiga narasumber yang sudah saya undang kemudian tidak hadir pada siang hari ini, ya. Oke, Bung Akil. Menurut pengamatan dari aktivis mahasiswa ya, sudah efektifkah penggunaan dana desa di Kabupaten Musirawas? Jika kita kaitkan dengan yang kata Bung Akil tadi, pelesiran, dengan keadaan yang sebenarnya yang ada di desa. Iya, hari ini kita tahu lah Kak, kenapa dulu bagaimana Muratara itu bisa mekar dari Musirawas. Iya. Artinya hari itu pemerintahannya terkait di desa ini nggak jelas bagaimana. Nah hari ini seolah-olah ingin menggores luka lama. Kita sedang terkena wabah pandemi. Iya. Ekonomi sedang berada di fase down-downnya. Ruang lingkup hari ini ya maaf tingkat pengangguran makin meningkat dan segala macam. Bukannya ketika mereka melakukan BIMTEK, yang katanya BIMTEK ya, walaupun bagi saya ini bukan BIMTEK. Ya kalau mau hura-hura, saya bilangnya hura-hura pakai duit negara. Gitu aja. Hura-hura pakai uang negara, jelas. Kenapa demikian? Ya harusnya mereka berpikir di sini Kak. Saya sampaikan. Di soal etis nggak? Lu bimbingan, lu jalan-jalan dan segala macam. Di saat hari ini lu punya warga masih ketinggalan. Dia etis. Ya hati nurani kalian di mana? Kalian hari ini adalah stakeholder loh. Kalian dipilih langsung oleh rakyat. Kecuali ya mungkin beberapa kayak stafsus dan segala macam di kepala dinas itu bukan rakyat ya. Terlepas itu nggak tahu kita dapat gimana pemilihannya. Itu tergantung birokrasi lah kita bilang. Ya, menurut Akil juga nih, ya. Apakah memang mereka harus berangkat ke Bandung untuk mengikuti BIMTEK, katanya BIMTEK, ya. Atau ada opsi lain, misalkan menghadirkan, kenapa tidak narasumbernya yang dihadirkan ke Musirawas? Saya lebih sepakat begitu Kak. Jadi biarkan orang-orang nasional, orang-orang yang ada di Bandung itu mereka tahu dengan Musirawas. Kenapa? Apa karena kalian malu ketika mereka datang ke Musirawas kalian gini loh desanya. Jadi kesannya gimana? Kesan di publik kan jadi jelek. Kemudian kenapa? Enggak, tadi kan bilang takut nanti kalau orang yang datang malu dengan keadaan desa. Emang keadaan desa di Musirawas sekarang seperti apa? Ya mungkin kan alasannya kita nggak tahu lah Kak. Atau memang benar-benar balik malu tadi karena desanya nggak maju ataupun desa tertinggal segala macam. Mungkin konteks ada kemaluan di sana. Cuman itu kemungkinan ya. Ya cuman ya lihat sendiri lah. Saya rasa masyarakat juga lihatlah kondisi yang ada hari ini. Ya ini mereka ini kan katanya BIMTEK. Yang ikut ini kan katanya BUMDes ya. Otomatis hasilnya kan untuk pengembangan badan usaha milik desa. Ya, benar. Kalau menurut pengamatan kita, bagaimana kondisi sebenarnya BUMDes di Kabupaten Musirawas? Apakah memang banyak BUMDes ini yang berjalan baik atau malah desa tuh tidak ada BUMDes sama sekali? Ini hanya formalitas Kak. Yang mananya yang formalitas? BUMDesnya ini. Seolah-olah hanya formalitas, jangan-jangan nggak. Ada nggak BUMDesnya? Oh ada. Tapi berjalan atau enggak? Berjalan atau enggaknya kita lihat hari ini. Ekonomi masyarakat sendiri. Hari ini saya bilang lagi tadi. Ekonomi masyarakat sedang down. Di mana peran BUMDesnya? Artinya udahlah. Saya bilang shit lah kayak gini-gini ngabis-ngabis uang anggaran lah. Bisa anggaran negara. Kan terlalu zolim. Saya bilang dengan rakyat. Jadi anggaran desa tuh sebaiknya digunakan seperti apa? Kalaupun memang ingin anggaran desa, saya lebih sepakat Kak, bisa sebagian kita alokasikan dengan kepemudaan. Ketika kita alokasikan dengan pemudaan, artinya kita membangun sumber daya manusia. Karena memang ada di undang-undangnya kan perintah anggaran desa itu kan ada untuk pemuda di desa. Kegiatan pemuda desa mana? Nggak ada sama sekali Kak. Makanya sebenarnya ini yang mau kita tanya tuh yang ini. Ya, sebenarnya pertanyaan ini ya, ini harus dijawab oleh pihak-pihak terkait. Iya, makanya. Saya sudah undang PMD ya. Saya sudah undang Ketua Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa atau Asosiasi Kepala Desa. Ya. Saya juga sudah undang juga staf staf Bupati bidang pedesaan. Izin ya, mungkin hari ini mereka takut di public speaking apa yang mereka sampaikan. Ya gini lah.
Ya maklum cara pejabat lah kita bilang kan. Ya ini saya kasih bocoran ya. Pertanyaan saya untuk Kepala PMD Musirawas atau Pak Ahmad Zulkarnain. Ya, saya kasih bocoran Pak pertanyaannya. Jadi kalau Bapak nonton nanti di talkshow ini, mungkin Bapak bisa jawab sendiri. Yang pertama, kenapa BIMTEK ini harus dilaksanakan di Bandung? Kenapa tidak undang narasumbernya ke Kabupaten Musirawas? Yang kedua, berapa anggaran yang dibayarkan oleh kepala desa menggunakan anggaran dana desa untuk mengikuti BIMTEK di Bandung ini? Kemudian, pertanyaan saya kepada PMD, apa benar kegiatan yang katanya BIMTEK ini menggunakan atau bekerja sama dengan pihak ketiga, ya, salah satu yayasan di Kabupaten Musirawas ataupun di Kota Lubuk Linggau? Karena setahu saya anggaran desa itu tidak bisa di pihak ketiga kan. Jadi tolong Bapak jawab, ya. Itu pertanyaan saya untuk Kepala PMD sebenarnya. Ya gini Kak, sekalian jawabnya kalau bisa di publik lah, biarin Taing tahu, jangan jawab dalam hati. Gitu. Iya. Jadi mungkin ini juga pertanyaan dari masyarakat dan kawan-kawan aktivis yang lain ya, aktivis di wilayah Musirawas, Lubuk Linggau dan di Bumi Silampari. Ya. Kemudian untuk Ketua Abdesi ya Kabupaten Musirawas, saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan. Ya. Berapa banyak kades yang ikut dalam kegiatan ini? Kemudian katanya ada kades yang tidak ikut tapi masih bayar. Itu yang harus dijawab. Kemudian yang ingin saya tanyakan, berapa persen BUMDes yang aktif di Kabupaten Musirawas? Dan kalau ada BUMDes yang tidak aktif, apa yang menjadi penyebabnya? Itu yang harus dijawab. Makanya hari ini saya undang, ya. Tapi mereka tidak ada yang bisa hadir, ya, dengan alasan dengan berbagai alasan. Untuk pemateri selanjutnya nggak ada pertanyaan tuh Kak? Siapa tahu bila bisa jawab juga kan? Iya. Jadi ya Bung Akil, keadaan BUMDes di Kabupaten Musirawas ya, kata Anda tadi sekedar formalitas. Bener. Kalau ditanya BUMDesnya ada atau tidak, jawabannya ada, ya. Apa memang Anda pernah ke desa-desa, kemudian tidak ketemu BUMDesnya yang aktif? Jadi kalau berbicara pernah ke desa-desa, saya bilang nggak, hari ini walaupun saya sudah berada di pengurus pusat hari ini, ya kalau kata senior-senior tuh bukan wayahnya kau lagi untuk di tatanan desa-desa kalau nggak ngurus ini. Cuman bagi aku memiliki adik-adik, memiliki keluarga yang hari ini. Dan ini membuat aku ketika mereka menyampaikan keluh kesal segala macam, ayo kita tengok secara langsung di lapangan. Aku sering mengalami hal itu. Dan ketika ngalami hal itu, yo bener Kak, aku bertanya, BUMDesnya mana? Bercarian? Tidak ada. Nggak ada. Jadi paling kalau ditanya, kalau kita nanya sama stakeholder mungkin kades dan segala macam, aduh, bisa tuh. Cuman efisien nggak? Bergerak nggak? Efektif atau tidak? Nah, itu. Beroperasi atau tidak? Nah, jadi seolah-olah cuman naruh letak di sini. Cuman sudah itu ini dak gunanya. Kalau ditanya ada. Jangan dak memenuhi syarat baik. Mungkin itulah alasan mereka melakukan BIMTEK. Oh. Ya. Walaupun BIMTEK-nya kita omong dak efisien. Nah, ya mungkin itu yang mereka lakukan BIMTEK untuk menghidupkan BUMDes yang sekarang mungkin mati. Walaupun BIMTEK ngantar-ngantar tadi ya. Masih simpang siur lah. Ya makanya kita sebenarnya butuh jawaban mereka hari ini, ya. Nah, Bung Akil, ya, menurut Anda ini ya. Menurut Anda, BIMTEK yang mereka lakukan ini, ya, apakah akan bawa dampak yang baik untuk desa atau hanya sebatas seremonial? Harus tapi. Jangan jadikan ini sebagai seremonial, tapi harus berdampak baik. Kenapa saya bilang harus? Kalian sudah keluar ke sana, kalian pakai uang rakyat. Pertanggungjawabannya dengan rakyat. Ketika hari ini itu hanya formalitas apa seperti kakak sampaikan tadi, artinya kalian orang-orang yang zolim, saya sampaikan di sini. Oke. Kemudian Bung Akil, ya, dengan kondisi pandemi, ya, kita tahu perekonomian tidak hanya di
Kabupaten Musirawas, bahkan di seluruh Indonesia, pandemi COVID-19 ini meluluhlantakan sendi-sendi perekonomian. Etiskah mereka di tengah masyarakat yang susah, kemudian di tengah pandemi seperti ini, mereka melaksanakan BIMTEK di luar daerah? Iya, ini tadi Kak, saya bilang seperti saya sampaikan di awal tadi, ini jelas-jelas nggak etis. Ini benar-benar menyakiti hati dari rakyat. Hari ini rakyat kesulitan, kalian para stakeholder pergi BIMTEK nggak pakai uang rakyat ke daerah ini dengan alasan, oh kami bimbingan untuk segala macam, balik lagi untuk desa segala macam. Aduh, ya saya maaf ngomong lah, sedikit banyaknya saya tahu giat kalian di sana. Belum tentu kalian itu akan terus bimbingan, benar-benar apa kita bicara mungkin seperti nyari ilmu itu belum tentu. Jadi tujuan utamanya apa? Kalau saya utamanya apa? Kalau saya prediksikan ya, ya balik lagi di sini ada oknum tertentu yang mencari keuntungan, dan yang kedua foya-foya. Foya-foya. Ya. Ya kapan lagi toh mereka bisa foya-foya pakai duit rakyat? Katanya ya. Katanya tapi. Katanya. Jika dibandingkan dengan wakil rakyat, ya wakil rakyat itu jauh lebih banyak loh DL-nya. Nah benar. Kenapa kades ini yang cuma sekali kok dipersoalkan? Ya jadi gini loh Kak, ketika wakil kita bandingkan ini dengan DPR, ini kan artinya sudah berbeda lagi, ranahnya sudah beda. Gak mungkin sama lah hari ini wali kota banyaklah DL daripada DPR, kan nggak juga. Iya. Atau bupati kan nggak juga, pasti banyaklah DPR. Karena mereka memang ini sudah menjadi kewajiban dari ataupun mereka akan bercontoh belajar dulu segala macam untuk balik ke tatanan ini. Loh, kalau semuanya harus DL segala macam, ngapain lagi kan butuh pemerintah segala macam? Ngapain lagi kan butuh stakeholder kalau mau DL semua? Karena saya pernah dengar statement seperti itu. Kenapa kades baru BIMTEK sekali keluar daerah dipersoalkan, diributin, sementara DPR ya wakil rakyat yang DL-nya juga banyak tidak pernah diributin. Iya, karena jelas dari tadi Kak, kondisi rakyat hari ini sedang down. Ekonomi ini sedang luar biasa di bawah-bawahnya. Mereka melakukan hal seperti itu. Jujur aja, saya kemarin sempat sharing Kak dengan beberapa dewan segala macam. Hari ini dia bilang, DL di zaman pandemi ini sakit kami DL. Karena ini di luar dari anggaran kami dan segala macam, bahkan sangat minim betul. Nah, tapi seolah-olah hari ini kenapa kades ini DL dan segala macam, bukan DL, kita bilang belajar lah Kak ya. Belajarnya suasana momentumnya nggak pas. Kita bilang nggak etis lah. Yang harusnya bisa kita adakan di Bumi Musirawas, tapi hari ini malah seolah-olah lebih pilih Bandung. Ya, Oke. Itulah. Ya, pertanyaan saya selanjutnya untuk Bung Akil. Sudah maksimalkah penggunaan dana desa ini untuk kesejahteraan masyarakat desa? Kita lihat nanti kalau di akhir pemerintahannya Kak ya. Iya. Karena ini mereka mungkin ada beberapa itu kan baru berjalan. Kita nggak bisa langsung takarin. Enggak, maksudnya sejauh ini bukan persoalan BIMTEK-nya. Pemerintah pusat ini kan sudah beberapa tahun yang lalu memberikan suntikan dana desa yang jumlahnya besar ya. Sudah maksimalkah dana desa ini hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat? Gak usah saya jawab, saya langsung lah kali ya. Enggak, kan harus dijawab. Oh, jadi kalau saya bilang memang belum optimal. Belum optimal? Ya, jadi seolah-olah hari ini kucuran dana ini nggak tahu lah saya baliknya kemana. Cuman ketika saya masuk ke desa-desa sana, ya maaf ngomong, infrastruktur yang sangat kurang dan segala macam. Fasilitas kesehatan yang kurang segala macam. Kan dananya besar. Nah, ini jadi pertanyaan, Kak. Harusnya mereka yang jawab, kemana tuh duitnya? Iya. Kalau saya nebak-nebak ya bisa aja kalau pikiran saya Kak ya. Yang anak muda hari ini kaum milenial ketika dapat duit segini, siapa tahu gue jadi bandar slot kan gitu. Kita nggak tahu. Iya. Nah, kemudian ya. Tujuan daripada pemerintah pusat untuk memberikan dana desa ya, itu untuk tidak bukan untuk kesejahteraan masyarakat Benar. desa. Menurut Akil, dana desa ini dimanfaatkan seperti yang diperintahkan oleh undang-undang atau malah ada yang tidak digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat? Saya nggak mau gimana kayak kita ketika bilang zolim, kita bilang benar-benar zolim lah ketika artinya hari ini pemerintah pusat sudah menyalurkan dana segala macam, tapi rakyat tidak merasakan dana ini. Ya nanti seolah-olah pandangan masyarakat itu, oh ini salah pemerintah pusat segala macam. Padahal hari ini pemerintah pusat itu berusaha hadir untuk sampai ke lingkup desa-desa. Nah dasar ada ya saya nggak mau judge lah, tapi yang bilang saya oknum. Mereka saya bilang oknum yang memanfaatkan seperti ini untuk keuntungan pribadi. Bukan untuk Kesejahteraan desa tadi. Masyarakat ya. Iya. Karena kan di dana desa itu kan sudah ada porsinya masing-masing. Benar. Porsi untuk infrastruktur fisik, kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk kepemudaannya. Di sinilah harusnya ada peran pemerintah, Kak. Dari peran pemerintah, Pemkab, bagaimana mengcontrolling dana begitu besar ini. Ya kita nggak tahu lah manusia hilaf dan segala macam. Jadi saya rasa pemerintah harus lebih cekatan di sini. Bagaimana mengcontrolling, bagaimana memantau, meninjau segala macam dari dana sekian besar ini untuk desanya. Jangan sampai kesannya hari ini puluhan ratus juta dana itu Miliar hanya loh. miliar bahkan. Untuk dana desa. Miliar ini jadi apa ya kita bilang? Ya maaf ngomong Kak. Maaf sekali saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jalannya tidak aspal. Jalan desa. Jalan desa tidak aspal. Mungkin katanya bukan tanggung jawab desa. Terlepas di tanggung jawab desa, harusnya pikirkan ini. Pikir ya secara harusnya mereka pikirkan rakyat. Oh, tidak usah nak disuruh nak pikir, oh ini bukan tanggung jawab kami segala macam. Sekiranya kamu masih rakyat kamu lihat sana, beneri. Oh kalian harus stakeholder loh, kan bisa memutuskan kalau memang punya niatan. Cuman kalau niatannya, pada bener itu lo mau kantong pribadi, balik lagi ke anak muda nih, lo putar slot di kami. Iya, jadi saya pernah baca beberapa berita, ada beberapa oknum kades yang justru memang menyalahgunakan dana desa. Ada yang untuk main perempuan kemarin, ya. Ada yang untuk judi, ya kan? Iya. Kemudian banyak juga berita bahwa ya ada oknum kades yang justru ini uang udah jelas perintahnya dari pemerintah pusat untuk bansos. Bansos COVID ya, BLT COVID. Bener. Baca kan beritanya? Iya. Ada yang disunat. Itu gimana sih? Menurut Bung Akil itu gimana ada oknum kades yang justru menggunakan dana desa ini terang-terangan ketika oknum ini sudah ditangkap, terang-terangan menyampaikan dananya untuk judi sama untuk main perempuan. Kemudian ada yang oknum juga yang memotong dana BLT misalnya. Apakah memang sebenarnya ini adalah fakta bahwa dana desa ini memang banyak digunakan seperti itu? Menurut Bung Akil. Jadi saya bilang hari ini pemerintah serba salah Kak, pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat ya. Ketika dia ingin menyentuh ke ranah sampai ke desa dan segala macamnya ini, mereka ingin hadir bahwasannya ada loh peran kami pemerintah pusat untuk orang-orang yang ada di desa, untuk masyarakat kami yang ada di desa. Tapi dilakukan seperti oknum seperti ini, mereka nggak merasakan peran itu. Jadi sampai saya mikir daripada gini mending udah dihapusin aja daripada duitnya cuma digunain untuk orang-orang seperti ini. Siapanya yang dihapusin? Dana desanya? Dana desa hapusin aja udah. Seperti dulu ya? Iya, seperti dulu. Biarkan nanti itu orang-orang dari kementerian langsung lah yang ngurusin, jangan lagi balik ke kades-kades segala macam gini. Ya karena balik lagi. Ini orang-orang yang kata kakak tadi, yang untuk perempuan, yang untuk wanita, segala macam lah, judi dan segala macam, bahkan oknum ya. Itu saya sampaikan ini orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Bansos loh. Maaf ngomong, hari ini orang sedang menderita, lu menari di atas penderitaan mereka. Kalau bahasa kami aktivis-aktivis Jakarta itu kayak gini Kak, offset betul lah. Iya, jadi memang ya banyak sampai hari ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya terjawab oleh pemerintah Kabupaten Musirawas ya, terutama yang mengurus bidang pedesaan. Namun karena mereka tidak hadir, makanya kita tetap memberikan pertanyaan pada pemerintah Kabupaten Musirawas yang terutama adalah PMD, kemudian para kades di Kabupaten Musirawas.
tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan tadi, ya. Mungkin nanti saya akan buat daftar pertanyaan baru, ya, di sini untuk nantinya dijawab Nah, harus dijawab gak? kepada masyarakat. Harus dijawab. Karena kalau ketika mereka nggak ngejawab, ingat, kami adalah mahasiswa. Yang menyuarakan suara rakyat adalah kami. Dan kami akan menuntut hal itu. Ya, Bung Akil. Tadi kan Anda menyampaikan bahwa menurut Bung Akil bahwa kegiatan yang dilaksanakan kemarin ini katanya BIMTEK itu menurut Anda adalah pelesiran atau poya-poya. Apa yang mendasari Anda berani mengatakan bahwa mereka ini hanya pelesiran ataupun poya-poya? Gimana tuh, Kak? Apa yang mendasari Anda sehingga bisa menyampaikan bahwa mereka ini bukan BIMTEK tapi pelesiran ataupun poya-poya? Oke. Jadi kenapa saya bisa sampaikan demikian? Saya bilang persis wifi segala macam. Karena selepas dari BIMTEK itu sendiri, ketika kalian sudah pulang hari ini, tidak ada yang kalian perbuat. Keadaan masih sama seperti kalian sebelum BIMTEK. Jadi saya bilang ini ya pelesiran, pokoknya ngabisin anggaran doang. Duit rakyat nih. Ih. Nanti dituntut loh Anda sama para kades ini. Tapi gini Kak ya, ternyata saya sedikit kasih tahu nih ke Kak. Iya. Barang ini sudah dilaporkan ke kepolisian. Kegiatan BIMTEK. Iya, jadi saya ini bocor dari abang dah saya tersayang lah. Saya bilang hari ini ya selalu terus komunikasi kepada kami mahasiswa. Dan kami akan terus kawal barang ini sampai tuntas. BIMTEK ini ya? BIMTEK ini. Ya, saya belum dapat informasinya kalau BIMTEK ini sudah masuk ke ranah hukum ya. Iya. Tapi ya pertanggungjawaban berarti ini ya. Benar. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa mau tidak mau ya memang harus dipertanggungjawabkan. Iya. Ya. Tapi apakah Anda nggak takut nanti dituntut sama para kades? Anda mengatakan bahwa mereka ini bukan BIMTEK. Jadi saya gini. Kenapa hari ini kami harus takut? Sedangkan kami adalah mahasiswa, kami adalah agent of change, agent of control. Ketika hari ini kami tidak ada rasa ketakutan kami, percayalah, kalian akan semena-mena. Karena kita manusiawi, nafsu kita besar. Ketika orang lain tidak ikut campur dalam nafsu kita, barang ini balik lagi ketika saya sampaikan tadi, Kak, offset betul. Offset betul ya. Ya, mungkin pertanyaan saya sudah banyak ya yang harus kita pertanyakan tapi nggak ada yang bisa jawab karena ketidakhadiran dari Pak Ahmadi Zulkarnain, kemudian Dodi Johan dan staf sus bidang pedesaan ya El Paria. Saya minta Bung Akil closing statement 2 kata untuk Kades dan Bumdes di Kabupaten Musirawas. Offset betul. Offset? Betul. Ya pemirsa, Kades dan Bumdes Kabupaten Musirawas, BIMTEK atau pelesiran, hanya Bung Akil yang bisa menjawab. Ya. Kata Bung Akil, Kades dan Bumdes Kabupaten Musirawas ini pelesiran atau poya-poya. Ya. Kita tunggu Kepala PMD Kabupaten Musirawas, staf sus bidang pedesaan dan ketua abdesi ataupun para kades yang lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus jawab. Kenapa BIMTEK harus di Bandung? Kemudian berapa biaya yang dihabiskan untuk BIMTEK? Kemudian kenapa tidak melakukan BIMTEK di Kabupaten Musirawas atau wilayah terdekat ya? Karena di masa pandemi perekonomian di desa juga sedang hancur-hancurnya. Kemudian bagaimana keaktifan Bumdes di desanya masing-masing. Kita tunggu jawaban itu. Semoga kalian semua bisa menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.